senang sekali saya Fanny Rose, Kak Rose. Hari ini bisa kembali menemani Anda ya. Di pojok sini, di pojok sana ada Kak Alam ya. Kita hari ini akan sama-sama untuk Grumpy No Secret. Wah. Oke, kita ke pojokan dulu untuk mengawali hari ini. Ada berita apa yang akan kita angkat menjadi highlight kita hari ini. Baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia apa ini ya? Ini soalnya, ini dunia nyata sih harusnya ya. Cuman yang dapat wawancaranya kayak baru cuman Lambe Tura dong. Iya, ini akhirnya sosok perempuan yang kemarin menggugat suaminya Zaskia Gotik ya. Menuntut untuk dilakukan tes DNA atas anak yang dia lahirkan begitu. Itu keluar terus dia menceritakan dari sisinya gitu ya. Ini ada artikelnya, perempuan yang gugat suami Zaskia Gotik akhirnya muncul gitu. Jadi dia menceritakan bahwa kedekatannya dengan Sirajuddin itu terjadi pada saat ya dia masih duda gitu kan. Jadi dia kalau disebut sebagai pelakor ya dia bukan pelakor gitu. Tapi pada saat dia hamil kemudian yang satunya itu menikah dengan yang lain begitu. Makanya dia kemudian muncul untuk meminta hak yang bisa didapat dari anaknya gitu. Coba kita lihat cuplikan statementnya Vera berikut ini. Jadi kemarin ya harusnya ada sidang ya. Sidang mengenai gugatan ini gitu ya, tapi kayaknya pihak yang laki-laki tidak datang gitu. Kita lihat komentar netizen terhadap kemunculan si Mbak ini gitu. Mbak, nangismu kurang menghayati. Jadi aku bingung mau ikut sedih atau tidak nih apa. Emangnya drama ikut sedih ya. Yang berikutnya, Mas maksa bet buat nangis katanya gitu. Orang ngomong di komentar, emang nangisnya agak maksa ya? Aku nggak kelihatan loh tadi. Terus habis itu ada lagi komentarnya, kok sekarang pada aneh ya hamil di luar nikah terus minta tanggung jawab. Sebelum berbuat ada mikir gak sih ke anak gimana gitu. Ya sebenarnya dua-duanya gak mikir, kenapa marahin cuma mbaknya doang. Ya. Yang berikutnya gak ada. Gini ya tidak ada. Jadi ya begitu sih ya namanya namanya kasihan tetap anaknya ya kan. Kalau orang tuanya tuh bapak ibunya kan nggak mungkin ada ibunya tapi bapaknya nggak ada kan gitu. Makanya dicari bapaknya siapa, dua-duanya harus ikut tanggung jawab. Biar lebih jelas mungkin ya tes DNA aja lah gitu ya kan. Oke, terus habis itu di saat yang bersamaan Zaskia Gotik juga lagi ada acara siraman kehamilannya ini ya 7 bulanan. 7 bulanan ya harusnya ya. Atau apa sih aku nggak tahu deh ini apa pokoknya captionnya adalah ku mencintaimu suamiku katanya gitu. Ya tentulah kan namanya suami pasti dicintai ya kan. Kita lihat aja tapi mungkin kita bisa belajar dari ini semua sih memang betul ya. Yang namanya perempuan tuh ya harus berpikir panjang karena yang rugi banyak itu memang perempuan. Apa-apa yang salah perempuan. Lihat aja tuh komen-komen netizen. Gak ada yang nyalahin lakinya. Iya kan? Oke. Kalau yang berikut ini seperti apa kisahnya? Ini kemarin kembali mencuat lagi melalui sosial media masing-masing ya. Perseteruan di antara mereka pasca bercerai tentang anak, tentang biaya dan lain sebagainya. Ada apa sebetulnya? Kita lihat dulu profilnya Dena Devanka berikut ini. Dena Devanka, perempuan berusia 37 tahun ini menikah dengan Jonathan Frizi atau Ijong selama 9 tahun hingga dikaruniai 3 anak dan bercerai pada Februari lalu. Dalam sidang putusan perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Dena dan Ijong diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, namun Ijong mengajukan kasasi. Belakangan keduanya terlihat saling sindir di Instagram, salah satunya Dena yang protes anak-anak dibawa ke lokasi syuting kemudian menjemput anak-anaknya namun diposting Ijong di Instagram dengan kondisi anaknya menangis. Dena menyebut Ijong baru transfer 68 juta sejak Januari, mobil anak-anaknya hampir diambil leasing dan meminta Ijong go public dengan perempuan yang diduga Ririn Dwi Ariyanti. Dena yang Juni lalu menghapus nama Frizi dari akun Instagramnya ini kini tinggal di rumah yang dibangun bersama ibunya selama 7 bulan. Benarkah Dena cemburu Ijong malam mingguan bersama perempuan lain? Dan benarkah perseteruan keduanya semakin memanas karena campur tangan pihak ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Grumpy No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama Dena. Kalau kemarin kita ngobrol sama Ijong, sekarang sama Dena biar komplit begitu ya. komplit. Ini ada artikel Dena dan Ijong perang argumen di sosial media. Ini awalnya tiba-tiba suatu hari kamu posting gitu, kamu
kecewa karena anak-anak diajak syuting mesti nunggu 3 jam gitu. Itu apa sih sebetulnya pemicunya gitu? Jadi saat itu dia tuh mau jemput anak-anak, Ya. mau dibawa nginep. Terus saya bilang gantian dong, kan minggu lalu sudah kamu. Terus 2 minggu kemarin anak-anak sakit. Jadi saya tuh nggak kedapatan weekend, tapi ya sudahlah. Akhirnya kan capek ya berdebat. Terus dia jemput ke rumah, mamaku ada standby, terus ya udah janjinya sampai Sabtu siang ya, karena biar hari Sabtu sore ke minggunya ya Dena gitu loh. Oke mah, dia janji nih, terus mamaku sempat ada sounding, tolong dong Jong, nggak usah lagi lah posting-posting dari pihak keluarga kamu. Tapi begitu saya lihat, oh kok ngomongin soal anak. Dari pihak keluarganya? Dari pihak keluarganya gitu loh, jadi katanya saya tuh menghilangkan haknya bapaknya lah, terus saya itu melarang segala macam, ya pokoknya biasalah dengan kata-kata yang menurut saya kurang pantas gitu loh. Jadi saya di situ loh, kan anak-anak udah dibawa sama papanya, kenapa mesti posting begini gitu loh. Saya agak kecewa sih Kak Ros gitu loh, maksudnya jangan gitulah. Jadi cerita itu harus lengkap gitu loh. Jadi jangan cuman ngomporin Dena doang, jadi dari pihak dia tuh ngebelain terus gitu loh. Ya udah, aku jemput akhirnya dia bilang sama mbakku, ya udah kalau mau ibu jemput ke sini aja, kalau enggak ya saya pulanginnya malam. Oh gitu. Itu pembicaraan secara ini ya, verbal aja ya. Iya, gitu loh. Terus saya bilang ya udah share location, saya jemput deh gitu loh. Walaupun jauh itu ternyata perjalanannya gitu kan, saya jemput dan ternyata anak-anak sampai sana udah capek lah, mereka bilang aduh capek nih mah ya nggak ada wifi apa biasa lah, kalau anak kan yang penting wifi ya gitu. Gitu akhirnya saya bilang kenapa sih nggak dianterin pulang gitu loh, kan mendingan daripada 3 jam nunggu gini, mendingan kan dianterin pulang sesuai dengan janji kamu gitu ya. Saat kejadian itu dia langsung videoin aku seperti biasa sih, aku udah nggak heran ya, karena selama kita serumah kemarin setahun ini aja dikit-dikit videoin saya, dikit-dikit videoin. Ibaratnya dia selalu mencari apa ya, mencari ya keburukannya saya lah gitu loh, apa yang bisa dia share ke keluarganya atau mungkin ke publik, dan akhirnya sekarang ternyata dia share gitu loh ke orang gitu loh. Gitu. Jadi kamu yang kesel pertama itu adalah karena ada komentar dari keluarganya, itu yang memicu ya sebenarnya. Kalau nggak ada itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh ya, tapi dia harus sesuai dengan janji lah. Kalau emangnya Sabtu siang ya Sabtu siang gitu. Ini kita lihat komentarnya Ijong ya. Ceritanya Ijong, apa sih yang kalau dari sisi dia seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Si bilang ngapain bawa anak-anak ke lokasi syuting? Aku papanya, aku bekerja sebagai aktor sinetron dari zaman dulu. Dena bisa bawa anak-anak ke sini, ke Trans TV yang lain, ke syuting-syuting yang lain. So, aku bawa anak-anak untuk nemenin aku. Kalau Dena bawa anak-anak untuk syuting bersama dia. Yang artinya itu eksploitasi anak. Kalau dimasalahin ya. Kalau dimasalahin kan sebenarnya kemarin kamu juga ngomong sebenarnya nggak masalahin gitu ya. Dari pihak sananya seperti nggak terima kalau aku bawa anak-anak pada saat weekend. Nah, harusnya kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini nggak bisa, malah diposting di Instagram. Jadi satu gimana? Aku gemes juga nih. Enggak, kita tuh udah nggak pernah bisa komunikasi secara baik gitu loh. Karena dari pihak sana biasalah seperti kayaknya gimana gitu loh. Maksud saya tuh kalau memang mau dibawa ke lokasi syuting, dia kan harusnya komunikasi ke saya. Karena saya tanya ke anak-anak, emang Papa tuh bilangnya mau ke rumah, tapi ternyata dibawa ke lokasi syuting. Nah itu dia, maksud saya tuh kenapa sih nggak ngomong ke saya, saya pulanginnya malam ya, ternyata mau saya bawa nemenin saya nih gitu loh, saya masih pengen sama dia, kan bisa seperti itu gitu loh. Jadi saya jangan dibuat sebagai anak-anak jangan dipakai sebagai alibi lah gitu loh untuk cari-cari kesalahan saya, itu satu. Terus kedua, dia ngomong berkali-kali nih ya dari pihak sana mengenai eksploitasi anak. FYI, program ini tuh program menurut saya bermanfaat gitu loh, dan ini sebenarnya program yang memang saya yang sebagai hostnya gitu loh, ya kan, dan anak-anak itu hanya bermain gitu loh, dan mereka juga bisa menambah ilmu gitu. Jadi jangan aku sampai nanya nih Kak Ros, eksploitasi anak tuh seperti apa gitu kan, yaitu yang
Kalau orang tua tidak in frame, baru itu namanya eksploitasi anak. Atau mungkin anak disuruh bekerja sampai subuh, sampai pagi, kayak shooting stripping, ya kan? Ini kan enggak gitu loh. Oke. Tapi kita sih beberapa kali memastikan ke Ijong, sebenarnya kalau dari Ijong sendiri tidak masalah. Ya. Memang tidak masalah gitu untuk syuting ya, asal dikomunikasikan Ya, gitu ya. ya. Nah, kalau dari kamu sendiri Dena, ketika itu dia dibawa ke lokasi syuting, sebenarnya apa yang memberatkan kamu gitu? Karena kan itu memang jamnya Ijong gitu. Iya. Apakah penting sekali harus tahu dia dibawa kemana anak-anak itu? Masalahnya kita udah perjanjian gitu loh. Gini loh Kak Ros, aku tuh kan sama anak-anak tuh coba deh, kalau mau kita gantian. Saya yang weekend, dia yang school day, weekdays. Cobain gitu, dari bangun anak sampai tidurin anak gitu loh. Apa enggak pusing gitu loh ya kan gitu. Jadi saya juga kepengen dong nikmatin weekend sama anak, dan kebetulan ada sepupu-sepupunya juga lagi kumpul gitu, nungguin mereka gitu. Seperti itu sih, kayak tapi kan susah ya. Susah lah. Ngerti ya, karena sebenarnya ini dua-duanya kan sama-sama kerja ya. Iya. Kamu kan juga kerja. Iya, betul. Senin sampai Jumat tuh kerja. Iya, kerja juga gitu. 9 to 5. Iya. Ijong tahu nggak sih? Ijong tahu. Ijong tahu. Ya. Ini nggak bisa sebenarnya diobrolin. Kalau kamu melihat sendiri nih kejadian yang kemarin yang jadi keributan. Jadi terus kita tuh sempat udah fine aja ya, reda gitu loh. Tapi begitu muncul ini, saya nggak tahu ya Karo, sedikit dia kan selalu laporan. Laporan akhirnya kalau dia nggak laporan kan nggak mungkin itu set muncul story. Jadi saya pikir kenapa sih mesti apa ya? Saya ngerasa saya kayak diserang. Sekarang diserangnya sama 2 orang gitu loh. Dari pihak sana gitu loh. Bahkan saya itu sekarang tuh sendiri loh, saya perempuan gitu loh. Walaupun di belakang saya ada ibu saya, tapi tetap saya sendiri kan gitu loh untuk mempertahankan hak saya gitu. Oke, jadi itu masalahnya, kamu merasa diserang oleh 2 orang, ada yang ngadu-ngadu. Betul, gitu. maksudnya jangan gitulah. Kalau emang dia bilang mau komunikasi dengan baik, dia bilang mau damai. Iya, kalau damai ngapain kasasi? Bener gak? Kasasi itu kan seperti ya nggak mau damai lah. Jadi baiknya gimana? Ini kan kalau dia bilang dari kasasi itu ada beberapa hal yang memang dia mau perjuangkan. Kalau kita ajak ngobrol kemarin ya, satu mengenai nafkah jumlahnya. Kemudian satu lagi mengenai jumlah hari. Kalau nggak salah jumlah hari pertemuan dengan anak-anak gitu. Itu menurut kamu bisa nggak usah pakai kasasi? Gini ya, mau dia banding, mau kasasi, intinya dia sekarang belum bisa akan mencukupi uang nominal yang diputuskan oleh pengadilan. Ini diputuskan oleh pengadilan loh. Jadi saya dengar di talk show yang lain dia bilang ini yang diminta Dena 30 juta. Oh tidak gitu loh, ya kan? Yang diputuskan pengadilan. Yang diputuskan pengadilan gitu loh. Tapi maksud saya kenapa dia nggak bisa komunikasi ke saya? Oh iya, saya cuman bulan ini saya kasihnya misalnya ya 10 juta, sisanya nanti ya pertengahan bulan atau apa. Sebenarnya kan fine aja Kak Rose gitu loh. Kita bagi 2 untuk persoalan anak gitu. Oke, ini kalau dari sisi Ijong gitu. Ini jadi rame ya. Kita lihat seperti apa berikut ini. Itu 10 juta banyak tahu. Contohnya, anak-anak lagi di Bandung, lagi syuting, pengen jajan, kirimin dong, aku transfer 10 juta, banyak gak? Jadi bukan kebutuhan primernya anak-anak, kebutuhan sekolahnya anak-anak sudah aku bayar selama sebanyak sekitar 200 selama 1 tahun, dan aku akan terus seperti itu. Untuk apa sih? Untuk hak anak? Atau? Hak asasi sih untuk ada anaknya, sama ada yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang nggak masuk akal. Misalnya dia minta 30 juta, yang sebenarnya selama aku hidup bareng sama anak-anak nggak sesuai seperti itu jumlahnya. Karena biasanya emang kamu yang mengeluarkan bulanan. Oh iya dong. Jadi kamu tahu persis. Kok biasanya, ini aku konfirmasi ya, dari aku menikah sampai aku punya anak sampai seperti sekarang, Dena 0%, aku 100% semua biaya dari aku. Untuk biaya nih? Ya. Semuanya. Aduh. Ya, namanya definisi pernikahan tuh kan bersama. Dan dia juga sebagai kepala keluarga, berarti kan harusnya tahu dia yang bertanggung jawab gitu loh. Memang Karo, selama pernikahan ini saya memang tidak pernah diberikan nominal 30 juta tuh nggak pernah. Gitu loh. Mungkin orang berpikiran, oh kok artis gitu-gitu. Ya gimana? Mungkin saya istri yang terlalu pengertian ya. Dikasih 5 juta, iya diem aja, 10 juta diem aja, 15 juta ya udah gitu loh. Iya kan, gitu sih. Jadi kalau sekarang dia bilang 0% segala macam,
bukannya saya kan disuruh berhenti kerja. Dia juga meminta ke ibu saya dengan baik-baik, ya, ingin maksudnya kita berhidup bersama, menanggung bersama. Ya definisi pernikahan lah seperti apa. Jadi jangan kemana-mana ngomongnya Dena itu tidak ada kontribusi 0% bla bla bla. Janganlah gitu loh, seperti itu. Kasihan dong anak saya kalau ngelihat tayangan kayak gitu. Bener gak sih Kak Ros? Bener. Iya kan? Ya karena part suami istri kan memang beda-beda. Ada part istri yang tidak bisa diukur dengan uang, begitu kan? Karena gitu memang loh. bekerja sama ya dua-duanya. Betul Gitu. kan, kalau dia bilang tidak ada kontribusinya, itu 3 anak apa? Itu kan dilahirkan dari cinta kasih dong. Iya. Iya kan, seperti itu sih. Nah, kalau kamu sendiri, dari kamu sendiri, benar nggak bahwa memang 10 juta itu di luar kebutuhan primer yang sudah dipenuhin? Enggak bener, jangan bersilat lidah seperti itulah gitu loh. Jadi kalau dia berani sampai menggebu-gebu gitu ngomong ya gitu loh, saya juga iya dong, kita kalau mau buka-bukaan kamu tunjukin dong. Saya kan udah tunjukin, ya kan 10 juta itu kemarin itu saya kirimin bill rumah sakit 5 juta. Jadi ya hitung aja sendiri, bill rumah sakit 5 juta ya sisanya 5 juta. Itu yang hanya dia kirimin gitu loh. 5 juta itu untuk apa, makan? Uang sekolah memang sudah dibayar ya gitu loh. Tapi tidak sebesar 200 juta, hanya 180 ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Terus tapi kan anak aku butuh makan, masih susu lagi gitu loh. Terus udah gitu butuh jajan segala macam, belum beli perintilan lainnya untuk sekolah segala macam gitu. Jadi dia harusnya lebih mikir ke sana lah. Jangan dipikir oh selama pernikahan ini nggak segitu kok biayanya, jangan seperti itu. Memang kalau selama pernikahan saya itu harus detail, bensin berapa ratus ribu sebulan gitu. Jadi bikin laporan. Uang ke pasar berapa, uang bulanan berapa, harus detail. Seperti itu. Seperti itu. Berarti kelihatan dong jumlahnya berapa harusnya? Iya. Enggak, lebih dari 10. Kenapa tuh? Lebih maksudnya? dari 10 dong harusnya. Kebutuhannya? Kebutuhannya pastinya lebih dari 10. Lebih dari 10. Jadi yang kamu minta kemarin kan, kamu memintanya enggak 30 kan? Lebih Enggak. dari itu sebetulnya. Sebenarnya lebih dari itu. Keputusan pengadilan Tapi yang 30. putusan pengadilan ya menetapkan seperti itu 30. Oke, ini setelah kamu melihat seperti ini gitu ya, bahwa ini akhirnya jadi ribut, panjang. Dia balas, merebet kemana-mana. Yang kemarin-kemarin keluar lagi apa segala macam. Apa yang akhirnya terpikir di kamu? Apa kamu akan tetap fight ini menjadi hak bapaknya, akan kamu terus mintakan atau gimana? Sebenarnya saya nggak pernah mau ya ngomongin soal ya rumah lah segala macam. Tapi dari pihak sana yang sounding duluan, oh ya ini rumah dijual, ini tuh harta gono gini, oke fine gitu loh. Terus sekarang makin bergerilya, dia bilang katanya aku yang menerima semua hasil rumah itu, padahal itu kerja keras dia, jangan seperti itu. Kita sudah namanya itu dibagi 2 gitu loh. Setelah dipotong fee yang lainnya ya, agent lah, pajak segala macam, kita dibagi 2 gitu loh. Nah itu soal harta gono gini. Jadi jangan kemana-mana bilang saya menerima semua uang itu. Nanti dipikirnya aku kayak cewek serakah nih Kak Ros. Padahal enggak dong. Dibilangin matre, padahal jangan gitu dong. Coba kita lihat. Kalau soal gono gini apa penjelasannya Ijong dan juga tentang masalah tunggakan mobil. Kita lihat yang berikut. Kan kemarin ada gono gini. Gono gini ya gini dan gono. Gono itu maksudnya utang-utang segala macam. Ya Dena juga harus ikut serta gitu. Nah kebetulan kenapa harus suruh Dena yang bayar? Karena sebagian banyak uangnya sudah ditransfer ke Dena. Sekitar hampir 2M. Tapi kamu bilang nggak waktu kamu nambah kredit jadi 300 itu? Waktu itu aku nggak bilang. Mungkin itu kali masalahnya. Sekarang gini, dari aku zaman beli rumah, dari sebelum menikah sampai aku menikah, aku beli apartemen, beli semuanya. Dena nggak tahu apa-apa. Yang penting ada aja. Atau aku punya hutang, Dena nggak bisa bantu apa-apa. Ya bagi 2, yang sudah dibagi 2 ke dia tidak mau membagi untuk yang bayar yang lain-lain. Jadi maunya dia bayar, jadi maunya uang yang itu buat bersedia. Utang-utang semua aku yang bayar. Oke baik, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tapi ini menjadi satu highlight juga nih ya mengenai kehidupan suami istri dan hutang piutang di bank ya. Bank itu kalau misalnya kita suami istri kredit nih, zaman sekarang nih kredit ya kan. Kredit belum habis ditawarin, mau diperpanjang, kreditnya belum habis ya tinggal berapa bulan gitu. Mau top up nggak gitu ya. Top up itu nawarin cuma ke satu pihak. Ya, entah itu suaminya doang atau istrinya doang. Bukan kedua-duanya. Ini akibatnya ya. Buat pihak bank kayaknya mesti dirubah deh peraturannya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, No Secret.
Oke, kita bahas lagi nih mengenai masalah gono gini. Gono itu utang piutang gini, masalah apa yang didapat selama pernikahan begitu ya. Gimana tanggapan Dena tadi Jo mengatakan kan kamu udah dapat sebagian besarnya 2 miliar. Ya hutang-hutangnya juga harus bayar dong gitu. Jangan gitulah, itu udah di dia udah sekitar 1 M kayaknya udah di dia gitu. Sisanya itu dipotong semua segala, saya cuma dapat berapa ratus juta kok Kak Ros gitu loh. Dan itu belum lagi saya harus ngebayar mobilnya anak-anak nih, ya kan, yang akhirnya ya udah kita bagi 2 dong gitu loh. Ibaratnya dia udah megang uang setengahnya, saya juga kita bayar bareng-bareng. Tapi ternyata dari pihak dia tuh saya nggak mau gitu loh, karena dia merasa udah membayar uang mut'ah ke saya, jadi saya nggak mau ikut bayar gitu loh. Saya cuma mau nyumbangnya 70 juta aja. Itu sih yang aku lagi kejarin sih seperti itu. Capek nggak sih ngejar-ngejar begitu? Capek banget sebenarnya. Yang paling aku kejarin tuh apa Kak Ros? Status aku aja gitu loh. Status. Jadi karena kasasi ini belum keluar suratnya? Iya dong, kita sama-sama belum cerai, belum inkrah, mempunyai akte cerai seperti itu. Kenapa itu penting kamu kejar? Ya penting lah, kalau emang gini, buat kita ya perempuan, pasti kan kita untuk move on, kita mau memulai hubungan, pasti kan kita harus beresin dulu dong yang satu ini. Jadi nggak lucu lah namanya, oh kita udah move on segala macam, tapi ternyata belum sah cerainya gitu kan, nggak bagus juga. Gitu. Nah, jadi melihat ini semua gini, kamu masih terus akan ngejarin satu-satu nih? Pokoknya dengan akhirnya jadi rame gini. Pokoknya saya bilang sama dia, kebetulan kita memang ada mediator, yaitu sahabat kita sendiri gitu kan. Saya mau dia percepat kasasi. Kalau enggak ya cabut kasasinya. Gitu loh. Karena buat apa? Toh udah ibaratnya gono gini udah dibagi. Terus mobil kita lagi yuk beresin yuk. Kita bayar jadi mobil nih. ini belum tuntas nih siapa yang mau bayar Toh nih? ini kan mobilnya anak-anak dan dia juga janjinya itu akan dikasih buat anak-anak gitu loh. Rumah dia nggak kasih nggak apa-apa. Saya bisa punya sendiri kan gitu. Ya udah sekarang tinggal kita status dulu lah diberesin gitu loh. Kasasinya apa sih poinnya? Kasasinya ya balik lagi kayaknya semuanya yang dia tuntut ya hak asuh anak, uang mut'ah minta diturunin, uang tunjangan minta diturunin gitu loh. Tapi mut'ah udah dikasih sebetulnya? Mut'ah sudah dibayar. Sudah dibayar sesuai keputusan pengadilan? Iya ya, dari hasil penjualan rumah itu sudah dipotong. Sudah dipotong mut'ah. Kemudian hak asuh anak apa lagi yang diminta sebetulnya? Hak asuh anak nggak tahu ya, saya pengen minta hak asuh anak gitu. Kemarin kita tanya kayaknya bunyinya apa sih? Hanya supaya waktunya aja lebih fleksibel gitu. Oh gitu. Aku nggak tahu deh. Kayaknya sih enggak ya, di memori kasasinya dia tetap meminta hak asuh anak. Tapi balik lagi di sini kan kalau saya itu support sistemnya banyak. Saya ada ibu saya, ada kakak ipar gitu loh. Kalau dia kan pada saat nanti dia bekerja nanti anak-anak sama siapa? Ya kan gitu loh. Maksudnya dari pihak keluarga ya. Kan dia keluarga banyak kan di Bandung. Seperti itu sih concernnya. Concernnya lebih kepada itu pertimbangannya. Dan lagi pula namanya ibu kan pasti lebih disiplin sama tugas, sama PR segala macem dong. Ya. Nah sekarang perkembangannya tuh gimana? Kalian udah ngobrol lagi udah ada mediatornya lagi atau belum gitu loh. Belum. Masih akan jawab-jawaban sosial media? Enggak juga sih, aku capek sampai gemeteran. Capek gitu. Capek ya. Jadi time out dulu. Ada yang kamu sesalin nggak sih dari keributan ini? Pastinya, karena sebenarnya malu ya Kak Ros gitu loh. Maksudnya akhirnya dari publik juga akhirnya mengetahui selama pernikahan aku dikasih berapa segala macem gitu. Akhirnya dari pihak sana karena merasa dia juga mungkin malu juga akhirnya ngebales saya dari hal itu gitu loh. Tapi balik lagi, udahlah daripada dia mungkin berusaha untuk menutupi kesalahannya dia, akhirnya menyerang saya ke berbagai segi gitu loh. Ya anak lah, ya apalah, ibaratnya apa yang bisa diserang mengenai saya ya, nama Instagram aja diserang juga kan gitu. Jadi kesalahannya apa sih? Kesalahannya? Oke, setelah kita bahas lagi nanti. Kita lihat ini ada satu bintang tamu lagi, Intan Ratnajuwita yang kemarin mantan suaminya udah melamar. Setelah 9 bulan bercerai, dia melamar dan akan segera menikah gitu ya. Pelamarannya sehari sesudah ulang tahunnya Intan Ratnajuwita. Kita lihat profilnya berikut ini. Intan Ratnajuwita, pedangdut berusia 32 tahun ini membuka usaha dengan berdagang es kelapa di pinggir jalan setelah bercerai dengan Maeli, YouTuber berusia 28 tahun pada Oktober 2021, di mana sebelumnya Mael harus memberikan nafkah sebesar 280 juta rupiah.
Perempuan yang memiliki usaha butik ini mengaku pernah diajak menikah oleh Habib tersohor. Intan yang mengaku pernah diusir Mael setelah 1 minggu menikah ini harus menyaksikan sang mantan Maeli melamar Anggita Oktaviani, pesepak bola wanita berusia 22 tahun 1 hari setelah hari ulang tahun Intan. Benarkah Intan ingin cepat menikah karena Maeli lamaran? Dan benarkah Anggita adalah orang yang pernah ia cemburui ketika masih menjadi istri Mael? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama Intan Ratnajuwita dan Dena. Di berdua di sini duduk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Intan, fitnah atau fakta? Udah datang-datang langsung duduk di sini. Fitnah atau fakta, Intan? Apa itu? Kamu sakit hati banget tau mantan kamu lamaran sama pasangan barunya. Enggak dong. Di 1 hari setelah kamu ulang tahun, dan nyesek juga karena konsep dan warna baju yang mereka pilih itu sama kayak pas kamu tunangan sama Mael waktu itu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Enggak kesel. Enggak Bener. kesel dong. Coba senang. kita lihat story-nya Intan, coba sama. Story-nya apa sih bunyinya? Coba kita lihat mana tuh? Apa sih? Oh iya. Apa perasaan kalian kalau mantan suami kalian tunangan di hari ulang tahun kalian, ha? Dan konsep baju, warna segala macam sama kayak kalian tunangan sebelumnya, sebelum nikah dulu, ha? Wah gila seh, kayak gitu. Masa nggak apa-apa, nggak Enggak, marah? itu tuh orang lain yang nanya ke aku, terus aku di bawah itu nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu, bagus bener. dong. Bagus dong. Oh, Nggak serius, kan serius. berarti kan momen spesial itu di hari itu spesial dong, dia milih tanggal di hari ulang tahun. Nggak apa-apa dong, senang gitu akunya. gitu ya. Kamu mindsetnya begitu ya. Emang bajunya sama banget. Coba ada fotonya bajunya, coba lihat Orang-orang perbandingan. kan pada ini. Oh iya ya. Cuman baju cowoknya aja yang beda apa gimana sih? Agak gelap. Agak sama-sama gelap. konsep batik. Gitu. Oh iya itu. Kamu ngelihatnya gimana perasaannya? Jujur. Senang dong, kan ibarat kita kalau diikutin berarti kita punya chemistry dong, punya ex gitu, diikutin gitu kan. Kalau warnanya sama gitu. Iya, apalagi di hari ulang tahun itu kan hari spesial berarti. Oh, ini ada videonya. Mau ditampilin. Kalian mau menyiksa Intan Ratnajuwita. Aku udah move on. Coba kita lihat ya berikut ini. Menyiksa lagi. Alhamdulillah. Waktu sama kamu ngomongnya gimana? Ya gitu, tapi pakai pantun. Oke, pantun. Masih inget gak kamu? Udah lupa gue. Sebangsa itu kamu apa? Mimpi apa? Apa tuh? Kamu mimpi apanya dia? Mimpi buruk katanya kalian. Intan lagi, fitnah atau fakta? Apa tuh? Kalau Anggita itu juga sebenarnya kamu kenal dan temen kamu juga. Dan waktu kamu masih nikah, kamu juga pernah cemburu sama Anggita karena kamu menganggap dia dekat sama Maeli. Fitnah atau fakta? Fakta. Hah? Fakta. Fakta. Kamu pernah cemburu sama dia? Ya pernah ribut, memang perceraian kan memang ada masalah bareng sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara Cemburu. Iya. Iya. Oh gitu. Tapi emang dia teman kamu juga? Iya, jadi aku nggak kaget kalau mereka nikah karena kan aku sebelumnya aku udah tahu. Oh sebelumnya kamu udah tahu. Oh salah satu ributnya gara-gara dia. Ada. Terus setelah mereka tunangan kamu ngirim selamat gitu nggak? Enggak, aku kan nggak diundang, cuman aku lewat doa aja. Aku semoga sakinah mawaddah warahmah dipermudahkan hari-hari. Oke, ini ada artikelnya 27 Oktober 2021 ya. Resmi cerai, Intan Ratnajuwita ungkap Maeli akan nikahi pelakor. Oh, udah pernah gue bilang ya. Aduh, akhirnya terbener juga ya. Gue pernah bilang inisialnya nggak sih kemarin? Pernah bilang. Enggak tahu. Ada dulu. Oh, jadi ini orangnya. Gimana ya? Bingung kan dia? Oke, baiklah. Dena, fitnah atau fakta? Di instastory kamu menyuruh mantan kamu untuk segera go public dengan Mbak Cilok. Karena kamu kesel, pihak mantan seolah-olah nutup-nutupin hubungan keduanya. Ya. Padahal udah ngenalin ke anak-anak, fitnah atau fakta? Oh bukan, itu perempuan yang berbeda ya. Hah? Kenalin. Itu oh yang di mall itu beda lagi? Berbeda. Kalau ini kan yang dari lama ini, dari 2019 Mbak Cilok ini. Kenapa disuruh go public sih? Hah? Kenapa suruh go public? Biar nggak jualan cilok terus. Ya enggak lah, maksudnya kan gini, go public kan biar diakuin dong. Kasihan kan, karena perjuangannya udah sangatlah berat Kak Ros, ya kan. Efeknya ke kamu apa kalau dia ngaku? Enggak, gini, jadi aku kirimin doa, aku seneng gitu loh. Makanya tapi kalau sampai nggak jadi, aku juga gimana ya, kasihan juga gitu loh. Kenapa? Harus jadilah. Kayaknya ada kesamaan di antara mereka berdua ya. Dua-duanya sama nggak masalah gitu. Kayaknya ya. Fitnah atau fakta, Intan? Apa tuh? Kalau saat ini kamu juga lagi dekat dengan pria berinisial A.
Fitnah atau fakta? A. Aduh, aku nggak enak nih bilang Jawabannya apa sudah ya. berikut, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Aduh, aku nggak enak bilang. Baik, kita masih bersama Intan dan Dena Devanka. Kita mau tanya-tanya, pernah nggak pernah kalian mengalami hal berikut ini ya? Tadi pertanyaan terakhir belum dijawab ya? Oh, oke. Pernah nggak pernah? Udah diajak nikah sama laki sebelum resmi putus cerai? Ada yang ngajak nikah kalian sebelum resmi putus cerai? Pernah nggak? Aku ada. Dena? belum. Oh, belum. Pernah nggak pernah dikirimin chat atau gambar nggak senonoh dari follower di Instagram? Ada, cuma sekarang aku nggak mau buka lagi. Nggak mau buka lagi, langsung delete aja? Nggak Langsung, ya? ya. Pernah nggak pernah sakit hati karena komentar netizen? Nggak mau ambil hati lagi. Aku enggak sih. Nggak ada yang kamu mau laporin? Enggak ada. Enggak ada apa deh. Pernah nggak pernah mergokin pasangan selingkuh? Pernah. Aku ikutin. Kamu ikutin? Sayangnya enggak digerbek. Intan? Aku feeling doang, Oh, tapi feeling. ternyata bener. Oh, ternyata benar. Pernah nggak pernah ditawarin nemenin seorang pria dengan bayaran mahal? Nemenin makan gitu? Nggak pernah. Belum pernah. Belum lagi. Nggak pernah. Bahasa gitu ya. Belum. Enggak. Pernah nggak pernah kepikiran untuk operasi plastik? Aku pengen. Apa? Tahu ya hidung dikecilin ini lubangnya. Bagus kok udah. Oh, ada nggak? Pengen sih, cuman mikir lagi nih. Apa Banyak tuh? dosa, tambah dosa lagi. Nggak usah, kapan untuk operasi plastik ini? Jangan ada dokter, ada dokter yang top banget dari klinik Dharma Pro Jakarta yang perawatannya Oh, itu iya. nggak perlu pakai operasi, udah langsung glowing, kinclong. Kita kenal dulu ya, bentar ya. Oke. Hai dok. Apa kabar? Baik. Ini kita sudah bersama dengan Dokter Tandi Wanita dari klinik Dharma Pro Jakarta. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat klinik Dharma Pro. Terima yang kasih. ke-14. Dan kemarin di ulang tahun yang 14 juga mendapatkan penghargaan ya. Penghargaannya itu adalah namanya adalah the most mana sih tadi tuh? Nih, the most favorite The most favorite skincare and beauty clinic. di acara Yes. Insert Award kemarin ya Yes. kan dok ya. Aduh dok, selamat ya dok ya. Ini kan emang ini Sama-sama. adalah klinik Dharma Pro adalah terkenal sebagai klinik yang banyak langganannya artis-artis. Anda? Termasuk saya, ya termasuk saya. Dengan perawatannya yang paling top ada namanya Mochi ya. Anda Akan benar. coba. Iya kan? Udah semuanya Kak harus cobain kan? Udah aku semua udah cobain dok. Dok tapi ini kan dokter dapat penghargaan yang luar biasa itu ya. Itu menurut dokter itu apa sih yang menyebabkan ya klinik Dharma Pro itu banyak dikenal artis, banyak yang datang itu karena perawatan dari klinik Dharma Pro? Yang pertama sih mau terima kasih juga pada Trans ya, pastinya kan pada pasien-pasien artis juga sama Kak Ros, sama pasien-pasien kita yang benar-benar udah setia sama kita 14 tahun Kak Ros mendukung perjalanan Dharma Pro kan ini ya. Terus kemudian juga thank you pada rekan-rekan media yang sudah kan ini banyak banget yang memberikan informasi yang bermanfaat ya Kak Ros sekarang seputar kayak dunia kecantikan di Indonesia. Jadi orang-orang juga pada percaya bahwa oh ternyata di Indonesia ini nggak kalah sama luar negeri gitu. Jadi kita nggak usah perawatan jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia pun bisa. Dan kenapa Dharma Pro bisa dipercaya? Karena mereka memang ngeliatin gitu loh, kayak misalnya artis-artis kita kan memang tiap hari masuk TV nih kayak Kak Ros kan, nggak pernah make up ya. Gak pernah ini make kan. up aku ya, Nggak cuma pernah pakai make up. lipstick sama bulu mata doang. Jadi mereka ngelihat hasilnya tuh memang nyata, bukan kayak editan gitu loh Iya. kan. Mereka pasti ngeliat, oh kayak misalnya Ayu Ting Ting kok kayak gini, Kak Ros kok kayak gini. Jadi mereka lihatnya oh memang hasilnya tuh ada. Jadi kayak dari mulut ke mulut akhirnya karena banyak selebriti juga pasti mempengaruhi penggemar-penggemarnya, mempengaruhi yang nonton juga. Jadi makin banyak yang percaya sama kita Oke, gitu. jadi penghargaannya makanya dapat penghargaan kemarin adalah the most favorite skincare and beauty clinic gitu, most favorite gitu Yes. ya. Nah dok, kalau perawatan Mochi sendiri itu kan juga salah satu unggulannya ya di klinik Dharma Pro. Apa aja dan keunggulannya apa sih sebetulnya dok? Jadi sebenarnya kan kita memang pertama kali bawa Mochi Skin tuh ke Indonesia. Memang kita udah trademarkin Kak Ros dari 2021 ya Kak Ros cobain ya. Terus kemudian kita jadi banyak ininya variasinya dari Mochi Skin buat flek, buat acne, jadi Mochi Infus, jadi Mochi untuk jawline, untuk scar, jadi macam-macam. Nah, untuk menjawab pertanyaan pasien-pasiennya, gue nggak bisa ke sana nih lagi pandemi kan. Jadi kita inilah Mochi Skincare ini gitu dipakai Kak Ros juga ya, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau yang nggak sempat datang ke kliniknya untuk perawatan Mochi, ya Mochi macam-macam tuh ya kan, ini bisa beli dengan produk ini, Mochi Ya. Skincare-nya ini bisa dibeli karena ini mengandung Mochi di dalamnya. Mengandung Mochi di dalamnya, jadi sebenarnya hampir sama kayak kita misalnya perawatan di sana. Cuman memang kan ingredientsnya pasti lebih banyak kalau kita perawatan kan. Iya. Tapi kalau nggak bisa datang, bisa chat dulu nih konsultasi di Instagram atau di WhatsApp, nanti bisa dikirim gitu sambil nunggu. Oke, Kalau banyak udah yang bisa bertanya, gitu. aduh perawatannya kalau perawatan artis-artis mahal kali ya berarti ya gitu dok.
Tuh, 500.000 bisa. 500.000? Iya. Dengan ini? Iya. Dengan ini 500.000? Oh bisa, kulitnya langsung glowing juga. Konsul dulu, ntar minta kayak Kak Ros. Jangan ya ini ya. Konsul Berikan dulu, bukti, bukan janji palsu ya gitu. Jadi konsul dulu, dan yang penting tuh harus sabar ya nggak, pasiennya aja 14 tahun sabar sama kita, Kak Ros juga. Betul kan. sekali, Jadi ya. kita nggak menjanjikan bahwa harus ini apa namanya, langsung kinclong langsung ini, bukan. Gitu. Bukan. Tapi perawatan yang namanya perawatan itu memang harus konsisten gitu ya. Tapi di Klinik Derma Pro Jakarta kalau mau coba perawatan mochi bisa mulai dari 500.000 dengan menggunakan Mochi Skin Series ini. Ini ada apa aja, Dok? Jadi dia ada yang terkenal kita kan mochi serum kita tuh, harus yang mengandung microtom, Mochi bisa serum, ini. memperbaiki sampai ke tingkat inti sel kan. Terus ada yang lifting tuh buat di rumah yang pengen langsung kelihatan hasil naik-naik gitu ya kan. Sama krem malamnya yang bisa buat flek, sama bisa buat bekas-bekas jerawat, buat jerawat juga bisa. Oke gitu. Jadi kalau kita mau semuanya ini boleh dipakai barengan? Boleh. Boleh dipakai. Terus ini dapat ini juga? Iya, alatnya juga. Serius? Iya. Buat lifting? Iya. Wow, keren banget. Ini bisa didapat dari 500.000 rupiah? Enggak, ini Mulai dari? Dimulai start from. Mulai dari 500.000 Iya, rupiah. gitu. Nah, jadi kalau buat Anda semua yang mau appointment, mau kulitnya bagus seperti, ini buka dulu. Kak Ros ya, waduh. Kenceng, banyak yang nanya loh, Dok. Harus awet muda, Iya Klinik kan? Derma Pro Jakarta. Ini satu setnya. Ini gitu. caranya. Bisa langsung appointment di bawah ini ya ke Klinik Derma Pro Jakarta, atau hubungi Instagramnya di @klinikdermaprojakarta. Kalau misalnya lagi di luar kota jauh gitu ya, bisa konsul dulu, terus habis itu juga menggunakan perawatan Mochi Skin Series ini ya, Dok. Bisa Ya. lihat before afternya, yang penting bahwa kita nggak menggunakan edit-editan. Nggak menggunakan edit-editan. Jadi foto before and after itu real begitu ya. Dan bukan hanya karena banyak langganan aja, tapi juga terbukti salah satunya mendapatkan penghargaan kemarin, The Most Favorite Skincare and Beauty Clinic di event Insert Award. Dok, terima kasih untuk Thank you so much, Kak Ros. Ini moodnya mau glowing ya? Oke, silakan ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali lagi ke dua bintang tamu kita. Ada pertanyaan Q&A. Pertanyaan, apakah kepada siapa yang pertama? Kepada Dena. Suami udah ada yang baru. Kak Dena, kok suami udah ada yang baru? Gimana sih? Mantan maksudnya. Emang udah ada yang baru? Kalau misalnya, kalau mantan udah ada yang baru, Kak Dena gimana? Udah ada yang baru belum? Aku belum, seperti tadi aku bilang. Aku nunggu akte cerai dulu lah, Kak Ros. Oh gitu. Setelah itu baru. Tapi by the way ya, aku sudah gini loh, move on itu kan bukan berarti harus Iya, ada harus pasangan. ada seseorang. Bener gak? Betul. Move on ya, aku udah move on nih sama anak-anak. Ternyata kita bisa kok tanpa ada sosok dia nih, bisa kok kita menjalani hari-hari berempat. Jadi sudah menerima keadaan bahwa memang Iya. sudah berpisah begitu ya. Betul. Jadi yang dimasalahin kemarin itu adalah karena apa sih, terprovokasi. Iya, Terprovokasi gitu ya. Iya, padahal sebenarnya mungkin nanti akan sebenarnya harusnya bisa diomongin baik-baik, kita co-parenting gitu ya. Bisa. Tapi ini dulu aja. tetap optimis nggak bisa co-parenting? Iya dong, harus. Karena perjalanannya masih jauh kan ya. Sampai anak-anak gede ya, Iya. masih panjang. Jadi itu tetap harus diperjuangkan juga Betul. ya. Yang berikutnya pertanyaan buat Intan. Sebutkan 3 alasan kenapa cewek itu curiga sampai cemburu berlebihan sama pasangan. 1. Ya karena sikapnya, kelihatan dari sikapnya. Kelihatan dari sikapnya, kan. terus? Genitnya, Genitnya, terus? mencurigakan, udah. Mencurigakan. Ada insting-insting ya kamu? Ada insting juga sih. Oh. Dena juga suka ada insting-insting. Pasti dong, itu insting seorang istri tuh kuat banget loh. Kelihatan perubahan suami gitu kan, kalau lagi deket cewek itu dia genitnya setengah mati Apalagi, gitu. apalagi Kak Ros, istri terzolimi itu lebih hebat daripada detektif loh. Oh gitu ya? Bisa set. Gitu. Kamu juga gitu? Iya kan akhirnya Lama-lama aku mau buka jasa ini loh. Kayak Jasa detektif. Ya berikutnya gitu Kak. Kak Dena, karena udah kejadian rame-rame seperti ini, gimana cara kamu untuk menghadapi pertanyaan anak-anak dan gimana cara kamu supaya ini nggak berpengaruh ke mentalnya anak-anak? Alhamdulillahnya anak-anak tuh happy aja gitu loh, tetap sekolah segala macem. Pokoknya mereka kan yang penting sekolah, main gadget segala macem gitu loh. Untuk ke mental sih aku rasa enggak ya, gitu loh. Mereka udah tahu dengan pindahnya rumah kita, dengan oh kok papa nggak ya ikut pindah gitu-gitu. Udah tau lah, aku bisa memberikan penjelasan yang kayaknya kita nggak usah bohong, tapi kita ya secara real aja, nggak apa-apa ya sayang gitu. Nanti kalau anak-anak apa kalian kangen sama papa ya nanti main ke tempat papa, nanti pulang lagi ke rumah mama gitu. Tapi kamu masih, anak-anak tuh masih bisa berkomunikasi dengan mudah nggak dengan bapaknya?
ke saya sih enggak ya, mungkin ke mbaknya gitu. Boleh begitu? Iya, ke mbaknya bisa telepon ke rumah atau telepon ke neneknya. Oh gitu, jadi nggak langsung ke anak-anak, atau anak-anak punya gadget juga langsung? Punya, tapi itu dia Karo, setiap kali dikasih handphone selalu hilang. Oh gitu? Kita taruh di mana, oke. ketemu baru seminggu kemudian Oh, gitu-gitu. Jadi ke neneknya atau ke mbaknya Iya. gitu komunikasinya. Yang berikutnya, udah closing. Mana? Oh ini Ratna, selama ini kayaknya Mas Mantan nggak pernah keluar-keluar, beda banget sama kamu. Menurut kamu sikap diamnya Mas Mantan artinya apa sih? Apa? Artinya apa? Arti apa? Mantannya diem-diem aja, kamu yang Oh, nggak tahu tuh kenapa. ya nggak tahu kenapa, mereka Iya. masih nebak-nebak gitu. Baik, Dena, Intan terima kasih banyak Iya, sudah makasih. sudah bergabung ya. Memang yang namanya move on itu bukan berarti kita harus sudah ada pasangan. Iya, Setuju ya. benar. Move on itu artinya kayak kita sudah menerima keadaan ya, keadaan memang seperti ini. Tapi kalaupun ada masalah-masalah yang belum selesai, ya itu namanya bukan belum move on, memang harus diselesaikan. Ya. Kalau menurut saya mau nikah, mau bercerai, itu tetap ada PR yang harus diselesaikan ya. Bercerai itu bukan menghapuskan atau menghilangkan masalah, tetapi ada hal baru, ada tantangan baru yang harus kita hadapi. Yes. Dena terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Terima kasih buat Anda. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di Cara Rumpi.